Grand Prix. Akhirnya Summer Break sudah kelar dan kita siap untuk menghadapi paruh musim kedua F1 2024. Dan bagaimana balapan kemarin? Well, jujur gue akan beri rating 7 dari 10. Ya, nggak seru-seru banget kayak balapan-balapan sebelumnya, tapi ya nggak bosen-bosen banget sih, karena ada beberapa aksi yang seru dan manuver salip menyalip yang cukup menggigit kuku. Tapi ya tanpa basa-basi, langsung aja gue bahas pemenang dan pecundang GP Belanda 2024. Pemenangnya sudah jelas lah ya, Lando Norris. Yes, lagi-lagi nih orang kena salib di start. Padahal lurusan ke turn 1 tuh nggak panjang banget ya di sini ya. Tapi ya gitulah ya, nama juga Lando Norris. Nah, mulai panik kan tuh fansnya. Aduh, apakah lagi-lagi ngebotol dan kemenangan terbuang begitu aja? Well, tidak, karena Lando mampu tetap kalem, fokus, yang akhirnya membuat dia menyalip Max dan tidak melihat ke belakang setelah itu. Karena wow, habis itu nih orang benar-benar berada di level yang berbeda cuy. Bener-bener ngedominasi balapan dan membuat hatersnya terdiam begitu aja. Dan dia nge-pull Max Verstappen di home race-nya Max Verstappen ya. Ini loh yang kita mau dari Lando. Kita tahu McLaren tuh memiliki mobil yang kenceng. Dan kalau lu fokus, mampu menjaga momentum lu, mau bagaimanapun situasi, mau lu kecolongan di start atau apapun itu, kemenangan pasti bakal dateng. Dan itu yang terjadi ke Lando di balapan ini. Dia tetap kalem, fokus walaupun startnya ngebotol lagi dan menyalip Max Verstappen dan tidak melihat ke belakang. Jadi selamat Lando, akhirnya tidak lagi ngewatif-watif nggak jelas itu, dan bagus lah ngeliat doi akhirnya mampu menunjukkan kalau dia bisa sesangar itu kalau mobilnya emang beneran kenceng. Jadi gimana nih ya bilang Lando bukan championship material, Lando mental tempe, dan tiba-tiba Lando bilang mamam nih 20 detik. Dan fast lap juga. Edan eta teh. Edun. Pemenang kedua, Ferrari. Oke, gua rasa para tifosi dan kita semua udah pasrah lah ya ngeliat pace mereka di free practice dan qualifying. Udah main nyalain Mulyono aja. Tapi Charles mampu menyalip Checo saat start, lalu undercut George dan Oscar. Meskipun bannya lebih tua, dia mampu menahan rocket ship McLaren itu dengan ban baru sampai akhir dan akhirnya meraih podium. Lagi-lagi Charles menunjukkan skill, talenta, dan kekuatannya dalam menderek tuh mobil Ferrari yang lagi underperformingnya ke podium. Carlos juga sebenarnya not bad ya, start dari posisi ke-10, habis knockout dari qualifying kedua kemarin ya, mampu menyalip Checo dan mengejar pembalap depan lainnya dan finish di posisi ke-5. Dan ini crucial juga untuk membuat mereka menjauh dikit dari Mercedes yang benar-benar kewalahan di balapan ini. Entah kenapa ya. Tapi good job Ferrari, balapannya solid untuk dibawa ke home race mereka Monza di minggu ini nanti. Semoga aja mereka bisa kembali bersaing di depan dan gak jadi NPC top form melulu ya. Pemenang ketiga, Pierre Gasly. Ini juga lumayan lah ya, Pierre bisa dapat beberapa poin, apalagi secuil poin untuk tim papan tengah kayak mereka nih udah kayak kemenangan lah. Karena top 4 tim, kita tahu ya, terlalu OP dan top 8 tuh sepertinya emang udah dikuasai oleh mereka. Jadi sedikit susah untuk mereka bisa bersaing di zona poin seperti itu. Jadi mereka harus bersaing di zona-zona poin kecilnya nih ya. Yang 2, 1 poin, ya gitulah. Tapi not bad, mereka mampu melakukan itu, dan balapan pertama Oliver Oaks sebagai tim principal Alpine dapat poin. Not bad lah, dan Pierre pun mampu menahan beberapa pembalap papan atas juga kemarin ya di awal-awal balapan tuh. Ya sayangnya gue nggak bisa nyetel bom boklat, padahal dakangan juga nih gue nyetel kalau mereka bisa ngelawak ya. Tapi untungnya minggu ini El Bomboklat kita bakal kembali beraksi di F3 di Monza nanti. Tapi sayang juga mereka udah masukin ronde terakhir. We don't care. Let me tell you, we don't care. Kenapa jadi bahas Bomboklat lagi ya kan? Oke lah, kita lanjut aja ke list pecundang. Well, satu McLaren masuk ke pemenang, yang satu lagi harus masuk ke pecundang, dan Oscar harus gue masukin ke list ini. Kecolongan di start ya, kayak rekan timnya udah mulai ketularan ya kan. Dan jujur aja sebenarnya di sisi bagian kiri di posisi ke 1, 3, 5 itu emang kurang ya kayaknya ya, karena pada kecolongan semua di situ. Tapi ngelihat pace Lando kemarin, pace Oscar ya so-so aja ya kan. Apalagi dia sebenarnya kan go long dengan tujuan nanti di akhir-akhir punya ban seger dan bisa menyalip George dan Charles ya kan, yang bannya emang udah poros. Tapi sayangnya dia ya tertahan sama Charles, jadi benar-benar nggak menolong, dan harusnya dia bisa lah minimal P3 atau bahkan P2 karena clean air is king katanya ya kan. Tapi ya lupakanlah menyalip Max untuk posisi kedua. Nyalip Ferrari aja masih dipantatin. Hiya.
Tapi ya ini membuktikan kalau ya dia masih harus banyak belajar. Kita juga kan lupa kalau dia tuh masih musim kedua dan banyak yang harus dia pelajari. Jadi adalah saatnya mungkin dia nggak tampil sesuai ekspektasi. Apalagi di track kayak gini ya susah nyalip ya kan. Dan emang untuk pembalapnya masih rada kurang pengalamannya. Apalagi manajemen ban ya susah juga gitu. At least dia masih menjadi satu-satunya pembalap di musim ini yang masih nge-complete 100 lap seluruh balapan. Jadi ya selalu ada positif dalam negatif ya kan. Pecundang kedua, Mercedes. Lewis entah kenapa bisa KO di Q2 dan George yang awalnya mampu solid di P3 nyalip Oscar ya. Habis itu pace-nya malah menghilang tiba-tiba dan pit untuk kedua kalinya yang dimana nggak mendapatkan apa-apa atau malah kehilangan beberapa poin jadinya ya kan. Jadi mereka harus puas berada di posisi terburuk top 4 tim yaitu posisi ke-7 dan posisi ke-8. Ya benar-benar nggak tahu pace mereka kemana di sini ya kan. Oke, untuk Lewis ya kita bisa kasih dia keringanan karena dia lebih ke damage limitation setelah knockout di Q2 dan kena penalti. Tapi George yang benar-benar gue bikin bingung ya kan, udah start di lumayan ke depan tapi malah merosot ke belakang pace-nya. Di weekend ini kita ngira Ferrari yang bakal kewalahan, nyatanya malah Mercedes yang kewalahan. Udah lama juga sih nggak ngeliat Mercedes ngelucu gini. Apakah fans Mercedes sudah siap kena roasting lagi di pada musim kedua ini? Code LH44, apakah kalian sudah siap nge-goal lagi? Pecundang ketiga, William. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi weekend dimana mungkin mereka bisa meraih berapa poin karena mereka membawa update dan pastinya berharap mereka bisa terus melaju ke depan. Tapi weekend mereka hancur ketika Logan crash di free practice ketiga dan mereka nggak bisa perbaikin mobil untuk membuat dia ikut qualifying, dan Albon mampu dapat posisi ke-8 di qualifying tapi malah meng-George-kan diri dan kena diskualifikasi. Dan ya, itu benar-benar ngerusak weekend mereka dan akhirnya nggak dapet apa-apa. Crash Logan di free practice kemarin ini juga bikin James Vowles benar-benar kehabis kesabaran dan mempertimbangkan untuk nge-kick Logan setelah balapan ini. Nah, ini bakal menjadi bahan pembicaraan untuk beberapa hari ke depan dan kabarnya Mick Schumacher bakal menjadi kandidat terkuat untuk seat itu. Kita lihat aja, tapi bisa aja balapan ini bakal menjadi balapan terakhir sang pembalap yang nggak tahu apa itu kilometer, dan itu berarti kita nggak bisa bikin jokes kilometer dan efek-efek kelang itu lagi. Ya, balapan yang standar aja sih. Angry track ini cukup menyulitkan beberapa pembalap, tapi yang paling penting Lando mengsushkan hatersnya di sini dan benar-benar nikmat juga untuk lihat pembalap yang dikritik sana sini dan lalu langsung membuat statement kayak gitu di balapan kemarin. Apalagi ketika lu tuh sebenarnya juga percaya kalau dia ini bakal bangkit. Dan gue tuh bukan fans Lando ya, tapi gue selalu percaya dia ini adalah pembalap bagus dan dia bisa bangkit dan menunjukkan haters-hatersnya kalau, hey, panggil gue Lando Norris sesuka kalian, tapi ingat, Zandvoort sekarang udah jadi milik gue. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, setelah seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.